Shalom, selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama saya Siska Demo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi OGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPK atau penelitian tidak kelas yang saya membuat proposal itu melalui kualitatif. Bab 1 atau pendahuluan, latar belakang masalah. Secara historis atau sejarah, pendidikan dalam arti luas mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Belajar merupakan kegiatan inti dalam seluruh proses pendidikan. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Menurut para ahli atau penemu Dewi Siwako 2008, sering dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan. Dan belajar juga merupakan kegiatan inti dalam seluruh proses pendidikan. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bantuan perkembangan memulai kegiatan belajar. Seorang psikolog, belajar dapat diartikan sebagai proses memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam kognitif, afektif, psikomotor, untuk memperoleh respon yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka didefinisikan masalah-masalah yang terjadi di kelas 5 SD Taruna Papua sebagai berikut. 1. Terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa terkait dengan kedisiplinan. Yang 2, kedisiplinan siswa dalam belajar belum terlaksanakan dengan baik. Yang ketiga, siswa tidak menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, siswa tidak memperhatikan pelajaran. Yang kelima, siswa belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran menjaga kebersihan. C. Pembahasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD Taruna Papua. D. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD di Taruna Papua. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD di Taruna Papua. Sedangkan manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedisiplinan belajar kepada guru, sehingga apabila terjadi pelanggaran guru dapat segera mencari solusi yang tepat. Yang kedua, bagi penulis atau siswa, penelitian ini dapat menambah kewawasan penelitian sebagai calon guru untuk mengenai kedisiplinan belajar. Bab 2, landasan teori. Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Kata ini ditimbulkan karena kedisiplinan yang berarti pengajaran atau pelatihan saat. Saat ini kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Menurut para ahli atau para penemu Delingien, Ali Imoron 2011 yang menyatakan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung
dalam suatu organisasi, tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Menurut pendapat atau para ahli, Maman Ratman 1997 menyatakan bahwa disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatutan yang didukung oleh kesadaran untuk menggunakan tugas dan kewajiban. Lantasan teori. A. Pengertian atau tujuan. Good Ali Imoron dapat dalam tahun 2011 yang menyatakan dalam Dictionary of Education mengartikan disiplin sebagai berikut. Yang pertama, proses atau hasil pengajaran atau pengendalian, ingin, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Yang kedua, mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan. Yang ketiga, mengendalikan perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau adil. Yang keempat, penegakan dorongan dengan cara yang tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Berdasarkan uraian di atas, kedisiplinan adalah kepatuhan seseorang terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dalam menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan seseorang terhadap lingkungan. Dan selanjutnya, menurut para ahli atau para penemu, Urlek 1999 menyebutkan beberapa kebutuhan yang berhubungan dengan kedisiplinan, antara lain: 1. Memberi rasa nyaman, aman kepada anak-anak. Karena dengan disiplin, anak-anak menjadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membantu anak mendirikan perasaan bersalah dan rasa malu akibat perilaku yang tidak sesuai. Yang ketiga, membantu anak belajar bersikap menurut cara yang akan menghasilkan pujian. Yang keempat, sebagai motivasi dan mendorong bagi anak untuk mencapai apa yang diharapkan darinya. Yang kelima, membantu anak dalam mengembangkan hati nurani yang akan menjadi pembimbing atau pembinaan dalam mengambil keputusan dan mengendalikan perilaku. Dan sebagai tingkah laku yang berpola dan teratur dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dimaksud dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal dimaksud adalah unsur yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini dipengaruhi oleh keadaan fisik dan keadaan psikis pribadi. Keadaan fisik yang dimaksud adalah individu yang sehat secara fisik ataupun biologis. Yang dimaksud adalah keadaan individu yang normal atau sehat secara psikis atau mental yang dapat menghayati norma-norma yang ada di masyarakat dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini memiliki tiga unsur. Pertama, yang keadaan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pembinaan kedisiplinan. Kedua, keadaan sekolah yang dimaksud adalah tidaknya sarana dan prasarana yang diperlakukan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ketiga, keadaan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas ikut serta dalam menentukan keberhasilan
Tidaknya dalam membina kedisiplinan karena situasi masyarakat tidak selamanya stabil. Berdasarkan kedisiplinan belajar di sekolah atau kerangka berpikir. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian kedisiplinan dan belajar, menulis menyimpulkan bahwa kedisiplinan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedisiplinan siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. Dan kedisiplinan menurut para ahli atau penemu tahun 2011 Bucari Alma tahun 2010 menyatakan bahwa ada dua bentuk kedisiplinan. Yang pertama, belajar di sekolah, yaitu kedisiplinan dalam arah berpakaian dan kedisiplinan waktu. Kedisiplinan dalam hal berpakaian adalah ketertiban siswa dalam memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan kedisiplinan waktu adalah perilaku siswa dalam menghargai waktu, misalnya adalah datang tepat waktu ke sekolah atau mengikuti aturan-aturan yang telah disediakan di sekolah tersebut. Dan selanjutnya, masalah kedisiplinan belajar di kelas sangat beragam. Menurut Sanial Agib tahun 2011 menyebutkan beberapa masalah kedisiplinan belajar di kelas atau sekolah antara lain. Pertama, makan di kelas. Kedua, membuat suara gaduh. Yang ketiga, berbicara saat bukan gilirannya. Yang keempat, kurang tepat waktu. Yang kelima, mengganggu siswa. Yang keenam, agresif. Yang ketujuh, tidak rapi. Yang kedelapan, melakukan keejekan. Yang kesembilan, tidak memperhatikan. Yang kesepuluh, membaca materi lain dan tidak melakukan hal-hal ini. Selanjutnya, anak-anak juga kurang paham. Yang pertama, anak-anak malas membaca atau tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah. Anak-anak yang pasif atau potensi rendah yang datang ke sekolah. Sedangkan anak-anak yang memiliki rasa permusuhan atau menentang kepada semua peraturan. Anak-anak juga memiliki rasa pesimis atau putus asa terhadap semua keadaan, dan anak-anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna. Pertanyaan penelitian berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. Apa saja bentuk pelanggaran kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD Taruna Papua? Yang kedua, apa faktor penyebab pelanggaran kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Taruna Papua Timika? Yang ketiga, bagaimana penambahan kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Taruna Papua Timika? Yang keempat, apa kendala dalam menanamkan kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Taruna Papua? Bab 3. Penelitian, metode atau penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menyatakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa individual maupun kelompok
penelitian kualitatif bersifat induktif, yang berarti penelitian memberikan permasalahan-permasalahan yang muncul dari data atau diberikan terbuka untuk interpretasi penelitian, bermaksud untuk mencermati masalah tentang kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD dan penanaman kedisiplinan belajar di Sekolah Taruna Papua Timika secara mendalam. Menurut Suarsarmi atau Ari Kuntoto 2005 menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda, al atau orang tempat. Data untuk variabel penelitian yang dimasalahkan melekat. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, subjek harus di atas sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 20 orang dan seorang guru kelas 5 SD Taruna Papua Timika. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di sekolah berlokasi di SD Taruna Papua Timika. Penelitian yang dilakukan di sekolah ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran kedisiplinan belajar siswa, penanaman kedisiplinan, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 6 pada tahun ajaran 2019-20. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 8 September 2020. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, angket, dan observasi. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, metode observasi yang secara terang-terangan dan tersamar. Yang kedua, observasi yang tak terstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik. Yang ketiga, observasi partisipasi, di mana penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sehingga dapat diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkah makna dari setiap perilaku yang muncul. Observasi ini dilakukan di SD Taruna Papua Timika yang berhubungan dengan kedisiplinan belajar dan bagaimana menerapkan kedisiplinan belajar. Selanjutnya, metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku atau berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau kerja dari seseorang yang menyebutkan atau menyatakan bahwa sumber dokumentasi tidak resmi. Dokumentasi ini bermanfaat untuk menambah pemahaman atau informasi yang diperlukan penelitian. Sedangkan instrumen pengumpulan data menyatakan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen penelitian ini, menggunakan pedoman
observasi dan wawancara sebagai instrumen. Pedoman observasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggunakan atau mengungkapkan data yang bentuk-bentuk pelanggaran kedisiplinan, belajar dan pemahaman sikap kedisiplinan. Teknik kebebasan data. Teknik kebebasan data dalam penelitian ini merupakan teknik deregulasi data. Teknik deregulasi berarti penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan membedakan 4 macam deregulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang bermanfaat menggunakan sumber atau metode mendidik, dan teori deregulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mencetak balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Deregulasi dengan metode memiliki 2 strategi, yaitu yang pertama mencegahkan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik yang pengumpulan data. Yang kedua, mencetakkan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Deregulasi dengan mendidik adalah dengan jalankan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan mencekkan kembali derajat kepercayaan. Deregulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Teknik deregulasi ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deregulasi dengan metode dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik deregulasi diharapkan akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Teknik analisis data menurut para ahli Milex dan Umperman Suryono tahun 2012 mengemukan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan aktivitas dalam analisis data ini dilakukan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data recutan, reduksi data, dan supply, pengajian data, konsolidasi, drawing, verification, penarikan kesimpulan, verifikasi. Yang pertama, data reduction, reduksi data. Reduksi berarti merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data yang diperlukan dicatat secara teliti dan terperinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memberikan gambaran kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data tersebut bila diperlukan. Dan selanjutnya mencari data tersebut bila diperlukan. Yang kedua, data display, pengajian data. Pengajian data dilakukan setelah data direduksi. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan, hubungan antara kategori dan sejenis. Pengajian data memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Berdasarkan apa yang telah dipahami, pengajian data yang paling sering digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Conclusion, Darwin Replication, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, dan setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Sekian untuk saya. Semoga bermanfaat.